Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman Poin di luar sana. Kembali lagi di Poin Podcast Internal. Nah, udah lama ya nggak bersama aku, host di sini untuk podcast. Sebelum itu untuk saling merindu, rindu, ya. Jujur li, aku juga rindu untuk jadi host di podcast ini, terutama podcast internal ya. Perkenalkan, aku Nurul Iza di sini sebagai host di Last Point, dan di sini aku sebagai kepala departemen di internal sendiri. Nah, kali ini di Last Podcast kita akan mengadakan Q&A. Jadi kita akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman Poin di luar sana, khususnya pertanyaan-pertanyaan seputar perkuliahan, pertanyaan-pertanyaan seputar internal dan juga hima pastinya, dan lain-lain. Ada juga bisa salam-salam gitu. Nanti kita akan sampaikan salam-salam dari teman-teman untuk teman-teman lainnya. Oke, di sini aku nggak sendirian nih, aku bersama tim dari departemen internal. Boleh say hi. Hai. Di sini aku sudah bersama anak-anakku, anak-anak tercinta. Ya, di sini ada Andika Yuansa yang sering menjadi host podcast. Mungkin kalian udah tahu. Udah 2 episode. Udah 2 episode ya ternyata. 2 episode. Oke, di sebelah saya ini ada Putri Ade. Nah, kemarin dia habis juga jadi host podcast ya. Nah, di sebelahnya ada Anita Ayu Lestari. Annyeonghaseyo. Nah, sebelumnya mohon maaf ada anggota internal yang tidak bisa hadir, yaitu ada Muhammad Fajar Sidik. Teman-teman nanti kita akan perkenalkan di akhir. Oke, nah selanjutnya ini ada pengawas kita nih. Wah, pengawas kita ikut. Hai. Pengawas internal Khairun Nisa. Halo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai sesi Q&A di Last Podcast Point. Yes. Nah, gimana nih teman-teman? Siap untuk Q&A bersama? Siap. Harus siap lah ya. Harus siap. Oke, kita langsung masuk nih. Udah banyak pertanyaan, kemarin kita udah membuat link untuk pertanyaan ya. Udah cukup banyak yang masuk ke kita, yang udah kita lihat. Alhamdulillah banyak sekali antusias dari teman-teman semua untuk di Last Podcast internal ini. Kami sebelumnya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah sangat antusias ya memberikan pertanyaan. Terima kasih. Nah, langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan pertama. Waduh, langsung berat nih pertanyaannya. Apa teh? Yang pertama, tupoksi BE internal apa aja? Terus kapan pembukaan oprek Hima PSTI? Tolong bimbing aku jadi bagian BE internal Hima PSTI. Wow. Internal sudah ada yang Belum tahu ya internal seperti apa. Wah, tapi nggak apa-apa, itu berarti udah excited banget. Betul, Ya. betul, bener. Tapi tenang, meskipun nanti kalian tahu gitu ya terkait internal, tapi pasti seru. Seru banget. Jamin. Sampai Ketagihan. sekarang masih bisa senyum lah. Salah ya, masih bisa ketawa kita, masih bisa ketawa. Oke, ada yang mau jawab duluan nih dari anak-anak teteh semua di sini? Paling boleh kalau aku dulu. Boleh. Kalau tupoksi B internal, kalau di tahunan kita itu ada 8. 4 program kerja besar dan 4 program kerja kecil. Untuk program kerja besarnya itu yaitu ada formasi. Itu formasi itu proker dadakan ya teh ya. Iya, masih masuk proker baru. Masih proker baru. Ada di tahun atau periode ini. 3 menit saja. Terus yang proker yang lainnya ada Dies Natalis Prodi PSTI, Dies Natalis Hima PSTI, dan ada penerimaan mahasiswa baru. Mungkin dari proker kecilnya ada yang bisa nambahin? Dari proker kecilnya itu ada Justi, Riset, Poin, sama Bajang. Terus buat ya tupoksinya yang pasti kita tuh cakupannya itu dalam, namanya juga internal kan, ya pasti Betul. mencakup mahasiswa sekitarannya PSTI Lingkungan dan dalam kampus lah. kampus gitu.
Pokoknya ya yang pasti kayak mengadvokasi, terus apalagi teh? Meningkatkan silaturahmi Hmm. juga. Makanya kayak rata-rata acara-acara atau proker-proker di internal tuh rata-rata ngumpulin orang-orang gitu, ngumpulin para mahasiswa, Menjalin solidaritas gitu ya. Karena tupoksinya memang itu menjalin silaturahmi, ya ngurus inilah yang ada di dalam kampus. Bagian-bagian internal. Tuh, paling kalau secara deskripsi kerja ya, secara deskripsi kerja itu ada 4 dari internal sendiri. Itu ada yang tadi sudah dijelaskan, menjalin sinergitas kepengurusan organisasi Hima PSTI UPI Kampus Purwakarta. Yang kedua, memberikan layanan advokasi kemahasiswaan terhadap permasalahan serta internal kepengurusan Hima PSTI untuk mewujudkan kesejahteraan mahasiswa PSTI. Yang ketiga ada meningkatkan keharmonisan seluruh mahasiswa PSTI UPI Kampus Purwakarta. Dan yang terakhir ada melakukan pengkajian dan tindak lanjut terhadap isu-isu ya atau permasalahan gitu ya yang ada di lingkungan kampus UPI Purwakarta, khususnya di tingkat prodi PSTI itu sendiri. Nah, itu secara deskripsi tugasnya ya dari internal. Terus nih teh, ada pertanyaan nyelap tuh, oprek kapan? Oprek kapan ya? Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Pokoknya tunggu aja dah di IG 5 PSTUI. Stay tune Stay ya. tune. Nanti bakal diomongin kok. Ya bersabar lah ya buat orang-orang yang nggak sabar. Memang sudah ada yang menunggu ya? Iya, alhamdulillah. Bangga banget. Seneng deh, tenang. Pasti kalian akan seru dan ngerasa betah sih. Apalagi buat kalian orang-orang yang suka apa ya? Mungkin berhati lembut, suka ingin membantu orang lain, itu cocok banget di internal. Sebenarnya begitu, sebenarnya itu. Sebenarnya gitu. Cuman emang periode ini rada Maksudnya gimana ya? terlalu excited. Rada happy lah. Keceriaannya kita itu terlalu oper kayaknya. Happy. Mahal gitu loh pokok namanya. Iya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kang Dika, boleh silahkan. Boleh. Ini pertanyaan agak berat sih teh. Mau tahu dong alur birokrasi pengembalian dana? Waduh, berat banget ya. Oke, karena berat banget, mungkin kita langsung alihin aja kali Iya, ya. betul. Kayak Alihin KDM aja nih. kan? KDM. Alur pengembalian dana ini hampir sama kayak pengembalian dana UKT ya, karena maksudnya pengembalian dana UKT ini karena kemarin ada sebuah permasalahan atau isu yang dimana angkatan 2018 ini akan ada pengembalian dana gitu dari yang memang mereka itu belum selesai untuk skripsiannya. Nah, kurang lebih alurnya sama untuk pengembalian dananya itu. Yang pastinya kalian perlu menyiapkan berkas-berkas. Banyak sih sebenarnya berkas-berkasnya, cuman alur pertama itu kalian bisa mahasiswa mengajukan ke fakultas atau kalau kita kan prodi ya, berarti mengajukannya ke prodi dan juga kampus daerahnya kita, berarti ke Pak Direk ya, ke Pak Direk. Terus setelah itu barulah si prodi gitu ya mengajukan gitu pengembalian dananya. Nah, setelah dari prodi mengajukan ke Direktur Keuangan terkait pengembalian dana tersebut, dan setelah itu dari Direktur Keuangan barulah gitu akan ditransfer ke rekening mahasiswa ketika memang sudah di ACC terkait pengembalian dananya. Dan adapun berkas-berkasnya kurang lebih yaitu fotokopi KTM atau KTP, terus yang kedua ada fotokopi nomor rekening, dan ini catatan ya, wajib atas nama sendiri, karena biasanya kemarin juga ada beberapa kasus tidak menggunakan atas nama sendiri dan itu gagal transfer gitu, jadinya harus mengulangi lagi proses dari awal yang tadi sudah disampaikan di awal. Lalu siapkan juga nomor kontak yang bisa dihubungi, nomor handphone atau nomor WhatsApp. Kalau bisa sih nomor handphone yang sudah tersambung juga ke WhatsApp tuh. Nah, yang keempat, menyertakan beberapa alasan dari pengembalian. Misalnya kalau yang buat yang lulus nih, lulus itu ada fotokopi ijazah atau SKL serta keterangan lulus. Bagi yang
belum wisuda. SKL itu bagi yang belum wisuda. Nah, untuk yang cuti bisa menyertakan fotokopi surat keterangan cuti. Nah, bagi yang mengundurkan diri bisa menyertakan fotokopi surat keterangan pengunduran dirinya, dan bagi yang kelebihan bayar ini dalam artian ada yang ternyata harusnya UKT-nya 4.100.000 tapi ke transfernya itu 5.800.000. Nah, itu bisa ngajuin juga, yaitu dengan adanya fotokopi surat keterangan pindah prodi atau SK beasiswa. Berarti ini ketika kita mendapatkan beasiswa ya, bisa juga. Itu aja sih alur dari pengembalian dananya. Tapi kira-kira ribet nggak sih Ti, kalau yang dari tadi Teteh bacakan alurnya itu? Sebenarnya emang ribet dan lama juga sih untuk pengembalian dana ini. Cuman kan memang ya kebutuhan lah ya, kebutuhan secara finansial dan ekonomi masing-masing. Ketika memang ternyata kelebihan dan perlu adanya pengembalian, contohnya ketika itu ada SP itu semester pendek yang akan dilaksanakan oleh semester 5 waktu itu, namun tidak jadi karena kurangnya syarat yang memenuhi. Karena untuk setiap SP mata kuliah itu ada syaratnya tertentu nih. Misalnya dari jumlah siswanya dalam satu kelas itu harus berapa, seperti itu. Oke. Memang ribet sih Kak, panjang juga dan nunggunya lama sih waktu Iya. kemarin pas SP itu. Jadi ketika ada yang gagal itu, wah harus ulangi lagi nih dari awal, seperti itu. Jadi alurnya juga harus mengikuti sesuai prosedur, dan yang pasti sabar menunggu ya. Gitu. Betul, harus bisa sabar karena keuangannya juga kan pasti sibuk, banyak sekali permintaan seperti itu. Betul. Oke, next. Next pertanyaan. Ya apa nih? Jeng. Aduh, apa ya? Agak deg-degan ya, Banyak soalnya yang masuk ya, bingung. Iya, bingung nih. Nah, ada nih. Ada nggak sih kerjaan yang diurus gitu sama internal di luar prokernya? Wah, Banyak. Ada. gimana? Ada pasti ada. Ini Fun fact ya, Fun fact. boleh. Proker di internal udah paling banyak, dan kita juga masih ada beberapa project-project di luar dari proker. Tapi so far so good ya, so good. So good is very good. wah, ini kita nggak Nggak endorse. Mohon maaf. Tolong nanti di sini. Tit, nanti digituin. Oke? Oke. Ada lagi? Boleh. Paling ya itu ada yang diurus di luar Luar proker. proker, tapi apa ya, nggak terlalu gede sih, maksudnya nggak segede proker yang kita punya, cuman ya ada lah. Nggak seberat itu lah ya. Nggak Iya, Nggak seberat seberat itu, itu. ada. Ya paling informasi sih buat kalian, sebenarnya banyak sih internal, karena kan internal ini kan apa ya, yang tadi udah dijelasin juga, mengurus juga advokasi. Yang paling sering kita kerjakan di luar proker ya itu Iya, ya, advokasi advokasi. itu. Karena JASTI itu kan jaringan aspirasi dan advokasi, memang panjangannya ada advokasi dan aspirasi, namun itu hanya wadahnya aja, wadah dari seluruh mahasiswa untuk menginformasikan terkait aspirasinya, terus permasalahannya. Ketika ternyata memang mahasiswa tersebut telah bercerita ke kami dan ternyata butuh diadvokasi, itu baru akan kita kerjakan di tim advokasinya. Ya internal bisa dibilang juga seluruhnya sebagai tim advokat gitu, mau tidak mau. Dan itulah ketika kita memang benar-benar suka membantu orang, cocok banget di sini karena kita akan sebagai advokat yang pasti membantu orang banyak kayak gitu. Dan yang paling sering di luar broker emang advokasi, bahkan hampir setiap semester kali iya, ya, ada setiap pembayaran selalu UKT ada. itu pasti sering gitu. Rame banget gitu. Rame banget. Dan advokasi itu sendiri juga punya alur-alurnya. Nanti kalian ketika terjun di internal akan memahami alur-alur tersebut. Seperti Nggak itu. bisa dibacain di sini kan. Kalian 2 episode guys. kayaknya harus 2 episode betul. Di luar problematik OKT juga kita banyak banget nampung dari aspirasi. Mungkin ada kesulitan-kesulitan lain ya dari mahasiswa-mahasiswa lain. Emang itu ada juga yang pribadi gitu ya, yang emang mereka tuh
pengen curhat tapi Iya, bingung nggak ada temen ke siapa, jadi gitu ya. curhatnya tuh ke kita gitu. Dan kita emang sebagai wadah dan juga kita open kok ya ke Saya mahasiswa. juga orang yang menjembatani lah antara mereka ke pihak prodi juga atau ke pihak fakultas. Oke, next Kang Dika, pertanyaan selanjutnya. Next ada yang nanya nih Teh. Ini aku kayaknya nggak tahu semester 6 besok bisa bayar UKT apa enggak. Ada bantuan UKT nggak kira-kira? Masih nyambung ya ke Iya, masih pertanyaan sebelumnya. Oke, ada yang mau jawab? Sebenarnya bantuan UKT ini tiap tahun ada ya. Pasti. Iya, pasti ada. Cuman memang untuk bantuan UKT ini ada beberapa ya. Dari pengalaman aku juga sebenarnya for your information, aku juga salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti bantuan UKT dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan juga untuk menerima bantuan UKT tersebut. Ketika aku di semester awal-awal ya, semester 1 semester 2, semester 1 mau ke semester 2 itu mendapatkan bantuan potongan karena waktu itu masih COVID. Jadi memang bantuan potongan UKT ini ada dari pemerintah, makanya pihak kampus gitu ya mengurus bantuan dari pemerintah ini untuk diberikan kepada mahasiswa di UPI, seluruh UPI yang memang membutuhkan. Namun setelah COVID berakhir, maksudnya ya kembali ke new normal lah ya, untuk potongan tersebut sudah sangat sulit untuk didapatkan. Yang ada paling yang pasti ada gitu cicilan UKT. Cicilan keringanan. Iya, keringanannya itu berupa cicilan UKT. Nah, biasanya secara administrasinya itu cicilan 2 kali. Cuman memang ketika ternyata dirasa teman-teman ini benar-benar kesulitan ya, nggak bisa membayar di cicilan kedua, tenang aja, itulah gunanya seorang advokat gitu ya, untuk menyampaikan kesulitan dan keresahan teman-teman. Dan bisa saja gitu nanti ada bantuan keringanan untuk cicilan selanjutnya, nggak hanya cicilan 2 kali, bisa saja seperti itu. Jadi jangan khawatir gitu ya, karena UPI juga memiliki prinsip tidak akan ada mahasiswa yang cuti karena tidak bisa membayar UKT, apalagi sampai keluar karena tidak bisa membayar UKT itu. Jadi tenang aja, meskipun hal tersebut pasti akan ada bantuan. Jadi insya Allah gitu ya, insya Allah jika memang rezekinya dan memang alhamdulillahnya gitu ya, UPI ini memiliki slot bantuan banyak, insya Allah teman-teman bisa gitu. Tetap berdoa, jangan dilupakan gitu ya. Iya, betul. Paling izin meluruskan sih Teh, kayak Boleh. tanya, sebenarnya UKT itu bantuan UKT itu per tahun atau per semester sih Teh? Saya masih ada beberapa orang yang keliru gitu, atau enggak ada beberapa yang apa ya, yang kelewat info gitu. Oke, sebenarnya bantuan UKT itu secara administrasi dan alurnya itu sebenarnya per semester. Pokoknya setiap kita pembayaran UKT lah, itu tuh pasti ada bantuannya. Cuman memang tidak terkadang ada beberapa mahasiswa yang tidak melihat informasi di akun resmi UPI. Nah, itu sih gunanya apa ya? Kita selalu membuka akun resmi, entah itu website, Instagram, Twitter atau dan yang lain-lainnya gitu. Dari akun officialnya UPI terkait informasi-informasi tersebut tuh ada di sana. Karena memang banyak yang ketertinggalan informasi itu karena tidak tahu informasi itu juga, dan juga memang mungkin gitu ya mereka ada yang ternyata kerja part time jadi susah gitu ya untuk sekedar membuka HP untuk membaca, scroll dari atas sampai bawah itu juga kadang memang ada yang susah gitu. Makanya itulah gunanya seorang advokat ada ya, untuk membantu kalian juga gitu terkait hal ini gitu kan. Oke. Mungkin bisa next kali. Kita next kali ya. Apa nih? Banyak Kak pertanyaannya nih. Scroll Sampai dulu. seminggu ya. Scroll dulu. Scroll question. Wah, ada nih pertanyaannya. Siapa yang paling nyebelin? Nyebelin di mana? Pertanyaanku gitu. Nyebelin di mananya? Kalau nyebelin di internal sih siapa ya? Dika sih. Dika. Padanya Dika ya. Paling nyebelin katanya. Enggak. Sudah terjawab ya. Bukan nyebelin, cuma Tapi- sering jahil aja. Sering jahil itu sih internal. Kayaknya semuanya nyebelin.
Membahas terkait nyebelin, ada juga nih pertanyaan yang bilang internal teh harus selalu serius nggak sih? Wih, serius. Anda beberapa menit ke belakang lihat serius. Dikit sih seriusnya sih, ada seriusnya. Gimana ya jawabnya ya? Ya, seriusnya ada, bercandanya banyak. Iya. Betul sih. Seriusnya ada, bercandanya banyak. Yang penting kita tetap selalu bisa menempatkan skala prioritas Iya. ya. Kalau ditanya harus selalu serius, enggak ya Enggak juga. pasti. Enggak. Terkadang di beberapa posisi harus serius, Iya. tapi ada juga di beberapa posisi yang nggak serius juga nggak masalah. Gitu. Iya. Sebenarnya balik lagi ke penempatannya ya. Kalau misal memang kita sedang menghadapi memang tujuan dan sebuah tanggung jawab, memang itu ada saatnya serius. Tapi mungkin diselingi dengan candaan sedikit itu nggak masalah. Jangan sampai mengganggu ke tujuan yang memang sudah akan dilakukan gitu. Itu Betul. sih. Ada saatnya bercanda, ada saatnya serius sesuai penempatan gitu. Penting kalian bisa mengetahui skala prioritas kalian apa. Begitu. Oke. Next. Next, ada pertanyaan. Kalau dilihat-lihat di Hima PST ada poin sama expo nih. Bisa meren collab, viewers menunggu. For your Yang belum information. tahu, expo itu external Podcast. Iya. Poin itu podcast internal yang sedang kita laksanakan Laksanakan. gitu ya. Sebenarnya collab ya. Collab. Gimana nih dari penanggung jawab poin? Boleh dijawab. Kalau mau bisa aja. Bisa. Bisa banget malah. Toh masih dalam satu hima gitu kan, gampang lah, tinggal chit chat sama penanggung jawab exponya. Ya gampang lah. Bisa. Ditunggu aja ya viewers. Tunggu. Oke, lanjut nih. Oh, kita kembali lagi ke pembahasan terkait advokasi nih, Akang Teteh. Ada pertanyaan, sebenarnya advokasi itu kerjaan internal atau BAA sih? Nah, mungkin Teh Oe bisa jelasin BAA itu apa? Badan Aspirasi dan Advokasi BAA itu. Lalu dari segi internalnya sendiri ada ya Teh tugas advokatnya gitu. Jadi sebenarnya advokat dan internal itu collab sih, kita lebih sering Berkolaborasi lah ya. berkolaborasi gitu mengenai informasi yang memang masuk gitu dari BAA bisa disampaikan ke internal, mungkin sebaliknya juga dari internal disampaikan ke BAA, karena internal pun kembali lagi tupoksinya tidak hanya mengerjakan proker gitu, tapi internal pun ada tugas advokasi. atau advokasi lain gitu. Dan di ranah ini internal mengerjakan tupoksinya. Jadi kalau misal memang teman-teman ada yang mungkin kesusahan, boleh mengenai advokasi, boleh tanya ke internal lebih lanjutnya seperti apa, karena internal pun mungkin tahu alur birokrasi seperti apa, alur advokasi seperti apa. Oke, itu sih. Izin menambahkan ya. Boleh Oke. boleh banget. Sebenarnya sama aja ya, BA sama Iya. internal sama-sama mengurus advokasi gitu. Tapi mungkin yang paling kelihatan nih kalau di BA itu mereka punya koas atau kotak aspirasi. Nah di situ dari seluruh mahasiswa tuh bisa mengirimkan ya Iya. aspirasinya melalui koas. Nanti BA kumpulkan dan memang langsung dikirimkan ke internal, dan internal yang mengeksekusi dari advokasi tersebut. Seperti itu mungkin ya. Ya, paling menyimpulkan dari yang tadi sudah disampaikan dari Teh Oe dan Teh Putih gitu ya. Jadi sebenarnya untuk internal dan BAA ini satu kesatuan ya, memang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Jadi kita benar-benar saling terhubung gitu ya. Jadi ada BAA itu memiliki koas yang sebagai wadah juga, dan wadahnya itu seperti Google Form gitu, yang dimana nanti kalian bisa mengisi segala keluh kesah gitu ya, yang ingin disampaikan kepada pihak prodi ataupun pihak kampus daerah atau fakultas atau ya kampus bumsi lah gitu ya. Nah terus ada Justi juga sama wadah juga, cuman kalau Justi ini lebih ke komunikasi dua arah. Kalau misalnya koas kan hanya satu arah, kalian aja yang menyampaikan tapi tidak ada jawabannya. Tapi kalau Justi ini ada jawabannya gitu. Perbedaannya hanya di situ. Dan juga sebenarnya untuk pengalaman dari koas dan Justi ini sendiri, yang dimana
mana internal dan BAA sendiri tahun kemarin, yaitu di periode kemarin itu sebenarnya ada salah satu program kerja yang memang kita mengkhususkan internal dan juga BAA mendengarkan segala keluh kesah dan permasalahan dari para ketua angkatan untuk permasalahan angkatannya sendiri. Nah, itu diganti menjadi hanya koas aja, jadi segala permasalahannya disampaikan di koas dan nanti disampaikan ke internal. Ketika memang dari koas tersebut ada yang ternyata perlu diadvokasi, itu internal yang bergerak. Dan untuk penyampaian aspirasinya sebenarnya bisa dengan BAA, bisa juga dengan internal. Namun itu balik lagi sih dari kesepakatan kolaborasi koordinasinya antara internal dan BAA. Kalau untuk tahun ini sih jadi kesepakatannya itu internal fokus di bidang advokasinya gitu. Makanya mungkin kalian tidak mengetahui terkait advokasinya karena internal terkadang tidak terlihat untuk advokasinya ya. Iya, Jadi betul. menyangkanya banyak yang menyangka happy aja. Udah kayak lagu ya. happy aja lah. Tapi memang happy. Iya. Moto internal kan happy kiowo. Iya, Betul. Apapun Gaya kondisinya. internal aja kiowo banget. Happy kiowo dan tetap polos. Itu adalah kamus bahasa Putih. Kita punya kamus bahasa sendiri di internal. Jangan kaget kalau kita menggunakan kamus bahasa kita sendiri. Next question. Oke. Next. Next pertanyaan, Kang Dika boleh deh. Apa tuh, Kang? Next pertanyaannya bisa di next aja nggak sih? Ya ampun. Kok di nextnya 2 kali ya? Next terus gimana nih? Next kadep internal siapa kira-kira? Kadep putih. Pantesan minta dinding. Bagus ya. Dari kita sendiri sih kayaknya ngedukung-dukung aja dua-duanya Iya, juga. dua-duanya. Ngedukung-dukung aja. Kalau pengawas kita mau masuk ke sini juga nggak apa-apa banget ya. Apa dong? Plot twistnya, ingat kalian internal udah banyak yang ngegebet. Oh gebet nggak tuh udah ada yang PDKT. Iya. Gimana nih internal? Ya, ditunggu Udah aja. begitu. Ditunggu aja. Ya, tunggu aja. Tapi kalau misalkan penasaran, boleh komen ya di bawah kira-kira misalkan siapa. Siapa nih? Ditunggu komen di bawah. Dika atau Insya Allah Putih? mana dulu dong. Boleh. Jangan sebut nama Dika ya, nanti dikasih komen. Wah. Ya udah berarti 1 untuk Dika, 2 untuk Putih. Boleh komen di bawah. Ya, Tunggu. ditunggu. Komennya 5. Ya Allah. Oke, next kali ya. Next. Ada yang lucu nih. Apa tuh? Kok nggak dapet pacar anak PSTI ya? Tutorial dong. Nih di internal juga ada tahu yang punya pacar dari PSTI tutorial. Kayaknya aku nggak bisa Tahu yuk. jawab. Karena aku sendiri. Ini antara minta tutorial gitu ya, atau memang curhat? Iya. Ya. Gak apa-apa, kita kan menerima. Iya. Kasih kita Pertanyaan. Iya. Kita menerima. Ada yang mau jawab? Sepertinya dari sebelah aku nih temu jawab. Nggak dapet Oh, pacar PSI. rahasia. Dapet. Dapet. Bisa dapet. Nggak ada yang nggak bisa. Nah, Asal mau usaha, weh. Usaha. Tutorialnya mah apa ya, orang punya caranya sendiri-sendiri, aku nggak bisa ditutorialin. ya ampun. Ini yang nanya cewek apa cowok ya? Kepo. Iya, kepo. Cewek apa cowok ya? Aduh, Jadi pacar aku aja gimana? Ya ampun. internal punya 3 ciwi-ciwi jomblo. Ada 1, 2, 3. Silahkan dipilih. Tapi seperti yang tadi disampaikan Dika, usaha. Usaha. Dan usahanya itu beda-beda. Ini sih ya gimana kalian ya, kalian Iya. kuliah emang pengen cari pacar atau ternyata Cari ilmu. Cari ilmu. Atau cari ilmu sampai cari pacar. nah, bisa juga. Cari pacar biar dapat ilmu. Oh, gitu. Kadang ada yang pengen punya pacar untuk sebagai support system. Nah, iya, support system dalam kuliahnya gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Perjodohan mah di balik layar ini. Di balik layar. Oke. No comment. Next nih. Next pertanyaan selanjutnya. Next pertanyaan apa ya? Apa tuh? Next Oh. pertanyaan.
ada yang bertanya gini Teh, Kang, di internal tuh ngapain aja sih Kang Teh? Tadi udah habis ya kita. Itu udah di-spill banyak ya. Banyak. Prokernya banyak, tupoksinya Komplit banyak. jawabannya. Komplit teman-teman. Kalau mau tahu seluk-beluknya lagi masuk internal. Masuk. Masuk Pak Eko. Oke, next question Kang. Spill orang yang multi talent. Multi talent ya. Multi talent gimana? Gimana dulu nih? Kalau di keseluruhan PSTI sih siapa ya? Banyak ya. Banyak sekali mahasiswa Banyak PSTI. banget. Tapi kalau Iya. di internal Semuanya sih. semuanya punya kemampuan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul. Multi talent sih ya pasti ada aja. Ada aja. Gitu. Tapi kan kalau di internal kita mah saling melengkapi ya. Betul. Insya Allah, Saling membantu. Terus, Teh, ada yang minta doa. Anak mau jadi ketua BE Hima PSTI minta doanya. Amin. Semangat. Bisa. Itu Yo. periode Tahun 2023. Iya. Kenapa begini? Astagfirullah. Next lagi nggak nih? Next. Aduh, masa ada yang bilang begini nih? Apa tuh? Next broker harus nggak ada DAP-nya ya? Kampus lain nggak ada yang pakai DAP. Aduh, Waduh. gimana Gimana tuh Tewe? Saya tanya ke kampus mana? Itu sih yang paling utama. Tanda tanya. Nanti tolong editor tanda tanya yang gede. Iya. Oke, izin menjawab ya sebenarnya. Kalau untuk DAP sendiri, kalau dari setahu aku ya pengalaman aku ngobrol dengan kampus lain, nggak ada sebenarnya. Ada memang yang tidak memakai DAP, tapi kebanyakan memang dari kampus lain pun banyak yang memakai DAP karena tidak mungkin uang turun langsung untuk proker, enggak, jarang gitu, pasti pakai DAP dulu. Menurut aku malah di kampus UPI Purwakarta ini sendiri untuk DAP lebih murah, Termasuk murah ya. Iya, termasuk murah karena kalau dari kampus-kampus swasta atau bahkan kampus negeri memang ada itu yang DAP-nya sampai 150.000 untuk Satu proker, bayangin kalau 8 proker 150.000. Wah, Aduh. Nggak beli HP second. Second tuh ya. betul. HP second. Jadi untuk kalau misalnya untuk tidak DAP sepertinya tidak mungkin gitu ya, agak susah gitu karena pasti itu dibutuhkan di awal proker kita. Mungkin yang tidak menggunakan menggunakan DAP itu kayak ada aja lah ya. ada gitu. Tapi yang memang benar-benar hanya menggunakan media online. Iya, betul. Itu sih. Susah sih ya kalau nggak ada DAP karena balik lagi teman-teman, itu juga termasuk ke pengembalian dana juga. Iya. Maksudnya tuh kita harus mengajukan dana tersebut kan ke Direktorat Keuangan yang memiliki banyak sekali terkait keuangan gitu. Ada alur-alur birokrasinya sendiri juga, ada tahapan-tahapannya sendiri. Gak bisa memang kita langsung meminta sedangkan proker kita belum terlaksana gitu. Iya, betul. Gak bisa kita menghayal-hayal kita membuat RAB, proker kita ternyata kita totalin 10 juta, tapi kan belum tentu gitu dari pihak keuangannya bisa memberikan 10 juta full karena memang udah dibatas-batasin, ya istilahnya udah di peta-petain lah yang buat prodi ini, nanti dari prodi ini bisa untuk metain buat proker ini itu tuh udah ada pemetaannya sendiri teman-teman. Jadi sulit sih ya kalau tidak ada Ya, DAP, sulit, paling betul. bisa tidak ada DAP untuk proker-proker yang seperti contohnya riset, Bajang ya, Day, Bajang Bajang Day, Day, gitu. Itu aja sih palingan ya. Iya. Kalau nggak ada Next DAP nih. kasihan bendaharanya pusing ya. Iya, betul. Karena buat harganya juga nggak bisa diandai-andai pembeliannya itu. Betul. Meskipun mengandai-andai kan hanya untuk RAB ya. Iya. Itu juga kita sambil melihat Mangkas, benar-benar nambah-nambah. lihat harga-harga yang terupdate Iya, dan yang juga terupdate. nggak semua RAB di ACC loh benar karena melihat lagi kebutuhannya dan juga kita juga memikirkan segi ekonomi masing-masing orang kan ya, makanya tadi yang udah dibilang sama Teh Oe di mana DAP kampus
kita tercinta PWK ini termasuk yang murah gitu DAP-nya gitu. Next. Mau tahu dong suka duka di internal apa aja? Kayaknya kalian harus mendengar suka duka dari satu-satu. Aduh. boleh Dari Teh Anita dulu. Kalau aku suka dulu ya. Oh, boleh. Oke, boleh. Duka dulu deh. Oh, duka Iya, dulu. boleh. Ya, Boleh. karena kan terobati oleh suka gitu. Iya. Pada Kalau indahnya duka sih duka. malah nyanyi. Kalau aku pribadi di internal tuh nggak kayaknya sedikit deh dukanya. Oh, siap. Paling lebih ke batin aku kayaknya ya. Pikiran aku gitu. Iya. Kayak tisu tolong. aku tuh tipe orang yang overthinking sebenarnya. OVT ya. Iya, OFT-an. Aduh. Gen Z emang Itu OFT-an. katanya kalau ditampung bisa 1 ember gede ya. Iya. Kayaknya bisa nggak overthinking dicairin buat apa? Kayaknya kalau bisa udah kaya Kaya, iya. Nggak perlu DAP gitu. Paling di situ aja. Cuma alhamdulillahnya tuh internal kompak, terus keluarganya Masya Allah. terjalin banget. Akhirnya terharu. Tolong Kayak- jangan buat aku menangis. Mau. Kayak terobati lah, rasa khawatir itu bisa hilang gitu, bisa senang-senang sama-sama gitu. Sarang beo. Oke, itu dukanya. Ya. Sukanya gimana nih, Teh? Sukanya sih hahaha gitu. Banyak Banyak banget sukanya Iya. internal tuh. Kita rapat ada fase serius tapi bercanda juga gitu, jadi asik banget ya pokoknya. Internal the best. Nggak selalu Sukanya ngebul banyak. ya otaknya ya. Nggak selalu ngebul. Kadang kalau udah ngebul kita banjur. Iya. Ada aja nih begini nih. Kita serius nih udah dengerin gitu, serius dengerin. Ada aja gitu kayak gitu. Next kita lanjut ke TOE sebagai pengawas kita nih. Oh, oke. Suka dukanya dari aku sendiri untuk internal ya. Kalau boleh kali ya aku dukanya juga gitu. Dukanya Duka dulu ya. Boleh. Dukanya sebenarnya karena mungkin aku mahasiswa baru ya masuknya gitu kan angkatan 21 dan aku bergabung di komisi mengawasi internal. Di internal sendiri aku sendiri mengawasinya gitu. Jadi mungkin kadang suka bingung harus gimana gitu ya. Karena internal sendiri kan sudah lama gitu dan mungkin ada yang baru tapi aku sendiri senang awalnya agak canggung gitu karena aku sendiri agak susah bergabung gitu kan berbaur walaupun friendly ya gitu. Tapi akhirnya internal bisa berbaur bersama gitu. Jadi mungkin internal tuh keluarga kedua kali ya bagi aku. Sarang gitu. beo. Walaupun ada mungkin yang orang nggak tahu hanya sukanya aja gitu, tapi dukanya selalu ada masalah-masalah selalu ada gitu. Tapi gimana kita menyikapinya gitu. Betul. Emang sih kebanyakan orang melihat internal kok happy banget ya. Oke, nggak ada beban katanya begitu tuh bilangnya. Tapi ya nanti kalian tahu. Ya, gitu. Terus Sukanya nih, kalau sukanya dari aku sendiri internal tuh kalau rapat nih itu kita nggak akan mungkin aduh aku kekeringan tidak mungkin Tidak akan mungkin kelaparan. selalu ada amunisi. Selalu ada ya. amunisi. Betul, Betul. amunisi, betul. Entah dari teh putih yang membawa ya, dari internal satu-satu selalu aja ada yang membawa. Jadi internal sendiri buat aku happy gitu. Rumah kedua mungkin dari aku, keluarga kedua. Sama dari internal. Kang Jay juga Teh ya sering Iya. bawa. Si paling sering bawa makanan. Apalagi kesukaan kita ya. Keripik kaca. Kang Jay selalu membawa the best. Terima kasih Iya. Kang Jay. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun- Sarang beo dari jauh. Terus sukanya dari internal tuh internal keluarga bisa merangkul walaupun kita mungkin masuknya baru gitu ya, tapi internal bisa merangkul semuanya yang baru bergabung gitu bisa menjadi keluarga dan kita
kenapa kita disebutnya happy rame, karena kita memang mungkin humornya juga cocok ya. Iya, Ini juga masuk. sefrekuensi. Betul, sefrekuensi. Betul. Nanti kalian tunggu next selanjutnya Kiko. Wah, apa tuh? Apa tuh? Kyo X Kocok. Itu tuh nama kosannya guys. Ya, betul. Yang bakal jadi markas baru sih. Iya, betul. markas internal. Meskipun Demis nanti Ya. berharap sih tetap terjalin silaturahmi. Sepertinya 3 periode internal ya. Masya Allah. Gimana ya? Aku sih next aja dulu. Next. Ada lagi TOE sukanya? Kalau dari aku udah sih cukup sih. Cukup. Boleh next dari Teh Putih. Oh, aku Suka dukanya di internal. Insya Allah Teteh paling Syar'i. Insya Allah. di depan kamera aja sih. Ya. Oke. Mode serius guys. Udah serius. Gimana tuh? Dari duka ya. Oke. Kalau dukanya tuh karena emang banyak broker ya, jadi suka tiba-tiba tuh pusing sendiri gitu. Overthinking ya? Overthinking, iya. Terus apalagi kita juga kan satu-satu megang broker besar ya. Iya. Itu sih yang paling berat mah ya, paling kayak kalau lagi ngerjain tuh ini tuh gimana, takut salah gitu kan. Apalagi aku sama Dika itu kan staf internal di terhitungnya baru gitu, jadi kayak masih butuh banget Bimbingan. bimbingan tuh kayak gimana. Cuma balik lagi sih tadi kata Teh Anit benar, ketutup sama sukanya karena banyak banget suka di internal gitu. Aku tuh orang yang di awal tuh kan pokoknya mungkin teman-teman internal juga nyadar ya, pendiam banget Pendiam ya. banget. Parah. Introvert ya. Iya. Cool girl. Di grup aja tuh aku jarang nimbrung awal-awal, sampai sempet kayak pernah Putih nimbrung dong apa-apa gitu, karena tuh aku orangnya nggak mau dikacangin. Oh, tidak ingin dikasih. Nggak mau dikacangin, nanti takutnya pas aku nimbrung di grup tuh nanti Pada diem. sepi ya gitu kan, jadi kayak pengen keluar grup aja. Tapi enggak, internal tuh ternyata se-happy itu guys. Kenapa? Happy Kyo. Jadi di internal tuh bener-bener kayak yang ngerasa nggak cuma Om Do doang loh gitu. Teman-teman internal bilang ya udah kalau misalnya emang butuh apa-apa bilang aja. Ternyata pas Putih nyoba kali ya, kita Putih bilang aja gitu kalau Putih punya kesusahan. Ternyata bener-bener dibantuin gitu loh. Bener-bener kayak nggak cuma omong kosong aja gitu. Jadi semakin sedikit-sedikit tuh ngasih kepercayaan gitu ke internal tuh kalau apa-apa tuh bisa dijalanin bareng gitu. Dan emang se-happy itulah di sini. Kayaknya jadi deep talk ya. Iya. Sudah deh ya segitu. Oke, dari TPT udah terakhir nih. Udah ditunggu-tunggu kayaknya. Kayaknya ya. Betul. Banyak banget kayaknya yang Jeng, jeng, nunggu, jeng, apalagi jeng. fans-fansnya. Masya Allah. Fansnya Kang Dika banyak sekali. Oh ada Dika Lovers. Iya. Boleh next Kang Dika, suka dukanya. Langsung pusing. Aduh, apa ya suka dukanya gue? Duka sih. Ya, yang pasti karena emang baru masuk di malam angkatan baru juga pada masanya, jadi dikasih poker gede jangan. Oh, Dikasih jangan. pusing. Terus dukanya di internal. Sebenarnya kalau duka mah dikit sih, karena ya itu terobati sama rasa sukanya karena yang mau rapat sok dijajakan wae, ya pokoknya internal tuh kompak parah, jadi kayak duka tuh semua tertutupi gitu sama rasa sukanya. Dibikin jatuh cinta sama departemen. Geluh. Tolong translate dulu apa? Nah, udah Kang Dika ada lagi? Udah sih. Oke, gitu aja. Dari staffnya aja ya. Enggak. Ya, enggak full ya. Enggak dong. Dari buka DP dong. Gak suka deh. Aduh, suka duka di internal. Siap-siap nih. Iya. Emang kadang begitu sih ya.
Sebenarnya gimana ya? Suka dukanya sih cukup complicated. Karena jujur Li, pasti setiap periode gitu ya pasti punya kisah, kenangan, dan juga pasti punya caranya masing-masing gitu ya dalam menunjukkan jati dirinya di departemen tersebut gitu. Entah kenapa ini termasuk suka apa duka ya, aku nggak tahu ya. Pokoknya aku ini jujur li nih ya, baru pertama kali ngerasain nangis gara-gara departemen di internal PLT. Nangisnya tuh bukan nangis kayak nangis sedih, nangis marah tuh bukan, tapi kayak lebih nangis terharu, nangis seneng, nangis bangga, gimana sih kayak ya kayak aku tuh merasa di sini aku sebagai ibunya mereka gitu kan. Jadi kadang merasa bangga gitu sama mereka yang sudah berhasil mengerjakan program kerjanya, tanggung jawab program kerjanya sendiri, baik buruk mereka tuh setidaknya aku tahu dan aku bisa menyelesaikan gitu masalah mereka. Susah sih kalau ngebahas suka duka gitu ya. Jadi melo soalnya. Tuh emang gitu, kalau lagi serius melo-melo gitu. Gimana ya? Tadi kayaknya termasuk ke suka deh. Suka sih, suka dari dukanya. Ya selain banyak proker, paling lebih ke kalau dari aku kan sebagai kepala departemen terlalu banyak LPJ sih. Sabar ya. LPJ bulanan, LPJ triwulan, LPJ akbar. Gitu. Berarti LPJ-nya yang harus disalahin. Ayo nonton ayo. Tapi terkadang ya itu tadi benar dari yang disampaikan dari tadi sama kita, kadang dukanya kita, capeknya kita, lelahnya kita, pusingnya kita itu ya terobati gitu sama sukanya di sini, happy-happynya di sini, kayak gitu sih. Pokoknya kalian harus nyobain. Cobain kuy. Iklan. Next station kali ya. Siapa nih? Dari Kang Dika nih, Siapa tuh, udah nyampe Kang? nih. Boleh Kang Dika apa tuh? Ada yang nanya, mau nanya aja sih, kira-kira Kang Teteh semua capek nggak di internal? Dan apa yang bikin Kang Teteh tetap kuat dan bertahan sampai sekarang? Aduh, masih nyambung ya. Aku kepo nih, siapa tahu Sabi masuk Inter. Oh, sabi banget. Join. Ternyata emang banyak banget ya Pak. Iya, itu mah banyak yang ngegebet. Iya, betul. Keren. Ini nih yang bikin aku bangga sama internal tuh nggak ngerti lagi. Oh my god. Gak bisa berbur. Tidak bisa berkata apa. Apa ya? Ada yang mau jawab? Kalau capek mah, siapa sih yang nggak capek? Bener, Apalagi bener. dihantam sama proker ini Yang- itu, sama tugas ini itu. Bahkan Cuman internal ini ya, apa proker itu setiap bulan ada. ada. Udah tiap bulan. Dan itu jangka waktunya Mepet Mepet banget. Tapi apa sih yang bikin kita kuat? Yaitu kompak. kekeluargaannya. Tuh. Selalu bisa ya kalau misalnya ada masalah, ya pasti ya selalu direspon, selalu Ada yang ditampung, merangkul. ada yang merangkul. Bisa ya pokoknya sefrekuensi happy ya gitulah pokoknya banyak Bener. yang bisa bikin kita Betul kuat banget. gitu. Gitu. Ada lagi yang mau nambahin? Kurang lebih sama. Oh, kurang lebih sama. Sama. Karena memang udah sefrekuensi ya. Ah. Ngalir begitu. Telepatinya sudah nempel. Batinnya sudah kuat. Memang pokoknya udah next kali ya. Next question. Next question apa ya? Apa tuh? Aduh aku bingung nih. Kebanyakan ya? Ini paling ini cara biar kompak di departemen gimana sih? Internal kompak banget kelihatan. Cara kompak Gimana nih? Kita ngalir aja gak sih? Kita Iya, ngalir. Sebenarnya Bener. pas awal-awal kita kenal tuh benar-benar kayak apa ya? canggung juga. Canggung. Semuanya canggung. parah, canggung parah. Apalagi jujur li, aku masih ngerasa nggak enak gitu sama khususnya anak 21 ya, Dika, Dika, Owe Owe, sama sama Putih, karena aku tuh pernah menjadi divisi yang marah-marah kemarin.
Tahu lah ya, siapa? tahu lah ya. Tahu lah ya. Apa ya? Itu sudah bukan rahasia lagi. Iya, tahu lah ya. Sampai Itu ya, sih. emang pas pertama masuk internal tuh emang awalnya oh ya oke lah masuk internal. Pas udah tahu padanya siapa, Nurul Iza. Wes. Siap. Langsung Bisa nggak ya? gimana ya? Apa mundur aja kali ya? Gitu. Tapi pas udah tahu teh Nurul yang aslinya kayak yang bikin kompak tuh sebenarnya tuh dia yang Ya, jangan begitu. Setuju. siapa Lemnya. siapa sih yang nyatuin kita semua, siapa sih yang sering bikin kita happy gitu. Masya Allah. Lope ma dulu dong. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, nambahin. Karena Boleh. tiap kita kan juga sering ya setiap lagi rapat gitu. Kita juga sering kan ngobrol-ngobrol santai gitu. Dan Teh Nurul tuh emang paling pengertiannya tuh kayak yang satu-satu tuh anak-anaknya tuh diliatin nih karakternya kayak gimana gitu, sampai dia tuh apal gitu loh karakter kita tuh satu-satu tuh gimana. Jadi itulah yang buat mungkin internal tuh kelihatan kompak, karena iya tadi Teh Nurul tuh sebagai lemnya yang emang udah tahu gitu cara pendekatan ke masing-masing anaknya tuh kayak gimana gitu. Nah itu mungkin bisa dijadiin contoh ya buat kepala departemen Allah. di next Di kabinet next gitu ya. ya. Masya Allah. Caranya gimana? Amin. Semoga bisa ya. Insya Allah harus bisa. Amin. Lope dulu dong. Nggak kuat aku tuh sebenarnya, makanya Dia tuh kalau ngebahas internal kayak gini sebenarnya mellow. banget, melo banget sih gitu. Sebenarnya pengen nangis ya itu udah. Tertampung. Cuman ya masa nangis di sini sih. Nggak bisa dong. Masa hostnya yang mewek gitu. Masa begitu. Oke. Tapi makasih kalian. Makasih untuk satu periodenya gitu ya. Udah nanti dulu dong. Belum sesinya belum. Sesinya. Ya cara kompaknya sih nggak ada ya, paling doang ya. Iya. Itu tergantung dari kalian masing-masing sih untuk membangun suasana di salah satu, mungkin dibahasnya yang kalian bisa pahami circle lah ya. Iya, Satu betul. circle itu kan nggak semua circle persahabatan yang saling musuh-musuhan itu enggak hanya itu. Jadi kita ya circle kita ya seperti ini gitu, cara kita membuat happy, membuat kompak, dan juga pastinya tetap bisa profesional juga dalam tanggung jawabnya masing-masing kayak gitu. Next question. Next question. Bang Dika, Apa tuh, Kak? Bang lagi nih teh. Seandainya Hima PST bisa diikutin 3 tingkat. Ini mah angkatan 19 ini Pak ya. Ya, masih rindu. Masih rindu. Tapi emang sih kayaknya kalau aku sama Nurul juga udahan bakal rindu banget deh. Apalagi di departemen ini. Aduh. Kabinet Said ya, aku pada Iya gitu kan. Apakah mau dikeluarkan iya-iyanya? Oh, Iya. kayaknya jangan ya. Rahasia. Secret. Ya, gimana ya? Gitu. Request coba. Request. Kalau bisa mah ya. Jawabannya bukan kuasa kami. Iya. Bukan kuasa kami. Bukan kuasa kami. Ada peraturannya gitu, dan pastinya juga nanti aku sama Anita bakal ngerasain hal yang sama gitu ya. Iya. Bisa nggak kita dilaksanain 3 tingkat atau enggak bahkan sampai 3 periode gitu ya. Ya meskipun aku udah cukup 2 periode, maksudnya cukup ngerasain lah ya 2 periode, tapi merasa ingin lagi gitu di tim ini, kayak aduh jangan deh lepas gitu sama kalian gitu. Udahlah nanti aja sedih-sedih. Kenapa ya pertanyaannya memancing mellow gitu? Iya. Ya ampun. Gimana ya kak? Ada nggak pertanyaan yang happy? Iya. happy? Yuk, Scroll. kita cari Akang Dika. Ini udah mau nitip salam nih teh. Wah iya nih, boleh nih. Boleh titip banget. salam. Boleh. Salam buat Kak Syahla Aura. Wah. Halo Kak Syahla. Kak Syahla punya fans. Salam nih. Nonton, suka nonton. Harus Nonton. nonton ya teh. Hmm. Ada lagi nggak ya? Kok orang punya fans ya?
Iya. Aku nggak ada yang salah. Aku mau salam-salam buat Teh Putih. Halo Teh Putih. Aduh, Ya aduh, Allah. aduh. Gimana ya? Apalagi ya? Oh, ada lagi nih salam-salam nih. Salam buat Putih calon kadep internal selanjutnya. Beneran dapet salam. Oh beneran dapet sih. Gimana ya beneran dapet ternyata guys. Beneran dapet gitu. Tadi harusnya aku nggak ngomong kayak Ya, gitu ya. kita doakan saja gitu. Aku sih nitipnya ke kalian gitu ya buat next generasi gitu ya. Siapapun kadepnya, ambil baik-baiknya dari aku, buang buruk-buruknya dari aku, jangan dicontoh kayak gitu. Dengar Jadikan- Dika. Iya. Jadi saling oper-operan gini. Ya siapapun lah ya yang nanti bakal jadi kadep internal. Cuman aku sih berharapnya kalian gitu ya bakal melanjutin internal. Tuh. Oke. Tapi tenang aja guys, meskipun aku demis, aku tetap pada kalian. Ada lagi nih tes. Ada Apa lagi tuh? boleh. Good job Hima PSTI dan semangat buat akang anggota Komisi 2. Komisi 2 teh akangnya cuma 1. Ya, betul. Akangnya cuma satu. Siapa tuh? Kang Muhammad Ayas. Waduh, dapet salam. Salam Kang Ayas. Siapa nih? Aku tahu pasti itu adalah sahabat Ayas. Sahabat Ayas. Ngekerasin Ayas. Masya Allah sekali. Siapapun Masya kalian Allah. pasti kalian adalah sahabat Ayas. Sahabat bersama Ayas Sama Ayas. membangun apa ya? Bingung. Membangun Ayas yang lebih baik. Oh. Ternyata banyak ya sebenarnya yang masuk kita tuh. Cuman kita kayaknya nggak bisa menjawab semua ya Kang, karena hampir sama. Iya, betul. sama. Ada 3 pertanyaan, jawabannya udah Ya, dari sama. pertanyaan sama. Ada lagi gitu. Apalagi nih ada lagi nggak? Lagi ya. Sepertinya sudah, Kang. Iya Oh, ada sih. lagi ya? Kayaknya dilihat-lihat udah habis ya teh. Abis pertanyaannya bener. Tapi dari tadi kita ngejawab banyak udah. sekali pertanyaan. Banyak sekali. Berapa ya? Hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, banyak. Ada Banyak. 100 pertanyaan yang terjawab pada episode last podcast hari ini. Tunggu episode selanjutnya di periode depan. Tuh. Makanya ramein, kalau rame lanjut part 2. Yeah. Selebeu dulu dong. Selebeu. Mohon maaf. guys. Ya, begitulah ya. Oke, paling itu aja yang bisa kita sampaikan di last episode poin kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan Q&A dari kita. Kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua, sudah menyampaikan juga salam-salamnya ya. Dan paling ditunggu untuk komentar yang tadi. Nah, enggak. Komentar yang tadi paslon 1, 2, 3. Paslon 5. Dan juga jangan lupa komen sebanyak-banyaknya untuk saran episode tema untuk podcast di periode selanjutnya. Boleh juga saran narasumber, boleh banget. Boleh banget. Ya, Boleh Boleh banget banget. kita Kita menerima menerima saran apapun. Saran dan masukannya diterima Betul. semua gitu ya. Oke, akang teteh semua penonton poin. Mungkin itu aja di poin episode kali ini. Dari aku terakhir mau menyampaikan terima kasih untuk Departemen Internal atas 2 periodenya karena sudah memberikan aku kesempatan untuk menjadi host di podcast internal baik periode kemarin dan juga periode sekarang. Ini last episode aku menjadi host gitu ya. Bakal rindu banget sih meja podcast. Bawa aja ke rumah gak sih? Bawa. Emang begitu gak sih terang gitu. Oke, paling itu aja teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast internal. Semoga podcast internal semakin maju dan juga mungkin tadi saran yang tadi ya bisa dikembangkan untuk di next periode podcast eksternal ya, expo dengan podcast internal yaitu poin. Nah,
Oke, teman-teman poin, sampai bertemu di periode selanjutnya. Terima kasih sudah menemani kami, Bentar, melihat bentar. kami. Buat ditutup. Sampai jumpa lagi di Poin Podcast Internal. Ya, betul-betul. Terakhir, bisa kita sampaikan gaya internal? Ja. Oh. Internal, happy, happy. iya. Emang kemalu-maluin Itu ya. aja teman-teman poin. Terima kasih sudah menjadi penonton setia dari podcast internal. Semoga kalian bisa terhibur dan tetap selalu menonton dan mendukung podcast-podcast dari Hima PSTI UPI Kampus Purwakarta. Terima kasih dari aku sebagai host terakhir, yaitu Nurul Iza, dan juga rekan-rekan internal yang lainnya. Ada Kang Andika, Kang Jai, ada Teh Oe, ada Teh Anit, dan juga Teh Putih. Internal kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.